Perkenalkan, nama saya Prilly Virusnugroho, absen 2 dari kelas TT2D dengan NIM 2231130088. Perkenalkan, nama saya Dava Afrizal Wijaya dari kelas 2D Teknik Telekomunikasi dengan NIM 22311336, absen 5. Perkenalkan, nama saya Zaril Bintang Ardiansyah dari kelas 2D Teknik Telekomunikasi, nomor absen 22 dengan NIM 2231130056. Di sini kita menggunakan jurnal planning, perencanaan dan analisa Front-Haul microwave menggunakan spektrum frekuensi 71 GHz untuk radio access network dengan metode drift test for JLI. Nah, di sini kita melakukan perencanaan di Kota Purwokerto. Front-Haul JLI adalah suatu teknologi untuk memperbaiki bad coverage pada suatu daerah yang tidak cover oleh suatu set and not B. Sendiri merupakan media transport jaringan radio akses pada server yang menghubungkan base station dengan antena sektoral. Sendiri dapat mengurangi biaya CapEx dan OpEx sebesar 53% dan 30% pada masing-masing sel baru. Dalam metode penilaian ini menggunakan perhitungan coverage. Perhitungan coverage adalah metode yang digunakan untuk melakukan estimasi jumlah set energi berdasarkan cakupannya. Dengan menggunakan data link bagian di bawah ini dengan parameter yang sudah ada di sini, dapat melakukan perhitungan dengan kalkulasi yang sudah tertera. Sedangkan kita juga menggunakan perhitungan capacity yang bertujuan untuk menentukan sel radius dan mengestimasi jumlah E0B yang diperlukan. Terdapat perhitungan yang harus dilakukan seperti forecasting jumlah pelanggan, single user throughput, perhitungan network throughput, perhitungan sel throughput, perhitungan jumlah site. Pada perhitungan link budget Front-Haul sendiri terdapat perhitungan yang harus dilakukan, yaitu jumlah transmission crow wave, gain antena, free space loss, efek isotropic radiasi power, ketebalan hujan, isotropic receiver level, receiver single level availability, dan akan dilanjutkan pada Front-Haul sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3.4 yaitu perencanaan link Front-Haul, di mana perencanaan ini menggunakan radio frekuensi microwave dengan frekuensi 71 GHz yang dilakukan pada Kota Purwokerto berdasarkan hasil draft test dapat dilihat pada gambar 2, di mana didapatkan 6 bed area coverage, di mana setiap masing-masing bed area coverage tersebut terdapat pada Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Selatan. Untuk penentuan link Front-Haul sendiri dapat dibuat site hub antara existing terdekat dengan area bed coverage yang dilihat dari jarak site yang akan dibuat link Front-Haul dengan yang menggunakan frekuensi 71 GHz dengan jarak maksimal 1,5 km. Untuk penentuan link Front-Haul dari hasil draft test dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana hasil draft test terdapat 6 area bed coverage, yaitu BC1, BC2 hingga BC6. Kemudian pada tabel 2 tersebut ada perencanaan set hub link Front-Haul, di mana ada nama set and not be existing, yaitu yang pertama set Babosan, set Pasir Muncang, set Tanjung, dan set Pamujan. Untuk nama set and not be yang akan ditambahkan Front-Haul tersebut ada set 1 Beji, 2 Karangsalam, 3 Alfamart Pasir Muncang, set 4 Perumahan GS Bantar Soka, kelima Tanjung, dan set 6 Gunung Tugel. Dapat dijelaskan bahwa Front-Haul merupakan transmisi antara baseband unit yang berada pada existing site dengan RRH atau remote radio head yang berada pada NOT baru.
Kemudian menggunakan media transmisi microwave. Dan di sini ada gambar 3, yaitu desain link front hall microwave, di mana ada BBU. BBU meneruskan kepada ADM atau administration control, dan kemudian ADM ini meneruskan kepada modem. Kemudian ODU ini mentransmisikan kepada ODU atau Anode B, kemudian Anode B sendiri kemudian ODU-nya sendiri meneruskan kepada RRH. RRH sendiri yaitu radio remote head, yang merupakan yang berfungsi untuk mengolah sinyal analog ke digital atau sebaliknya, dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Dan yang ke tabel 3, di sini ada tabel spesifikasi perangkat radio microwave yang akan digunakan, yang merupakan pabrikan atau manufaktur dari NEC dengan model iPasolink X Advance. Kemudian aplikasi tipenya adaptif modulasi and bandwidth radio, frekuensi range atau range frekuensi 71 hingga 76 GHz dan 81 hingga 86 GHz. Kemudian TX powernya sendiri berada pada 9 dBm. Kemudian untuk threshold minus 48 dBm. Untuk modulasinya menggunakan QPSK 8 PSK 16 32 64 128 256 TAM with AMPR. Kemudian untuk bandwidthnya sendiri 62,5 125 250 500 750 1000 hingga 2000 MHz. Untuk maksimum link kapasitasnya sendiri 10 gigabit per second. Dan hasil penelitian dari perencanaan coverage di mana terdapat perbandingan signal strength yaitu RSRP, yang dimana di sini ada tabel Purwokerto Utara. Untuk sebelum ditambahkan front hall terdapat nilai negatif 105,34, setelah ditambahkan front hall menjadi minus 93,38. Untuk Purwokerto Barat sendiri negatif 106,22, kemudian setelah ditambahkan menjadi negatif 90,58 dBm. Untuk Purwokerto Selatan sendiri sebelum ditambahkan berada pada negatif 98,92, setelah ditambahkan menjadi negatif 91,37. Dan kemudian di sini ada perbandingan CINR sebelum ditambahkan front hall. Pada Purwokerto Utara mendapatkan nilai CINR yaitu 5,76, setelah ditambahkan front hall menjadi 15,98. Untuk Purwokerto Barat sendiri mendapatkan 7,74 sebelum ditambahkan adanya front hall baru. Kemudian untuk setelah ditambahkan front hall baru menjadi 13,43. Untuk Purwokerto Selatan sendiri sebelum ditambahkan front hall berada di angka 4,75, kemudian setelah ditambahkan meningkat menjadi 12,44. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil simulasi user connect dan throughput before after Anode B baru untuk link front hall. Di sini pada Purwokerto Utara tanpa front hall, jumlah user terdiri dari 9.249, user connect 8.782, kemudian user rejectnya ada 466 dengan persentase user connect 95%, demand DL 158,2 dan result DL nya 71,06. Kemudian pada Purwokerto Utara dengan front hall, jumlah usernya 9.242, user connect 9.242, user rejectnya 0 dengan persentase user connectnya 100%. Demandnya adalah 155,85, resultnya 129,08. Kemudian pada Purwokerto Barat tanpa front hall, jumlah user 5.639, user connectnya 5.445, user rejectnya 194 dengan presentasi user connect 96,6%. Demandnya
96,24 dan resultnya 40,15. Kemudian pada Purwokerto Barat dengan front haul jumlah usernya ada 5634, user connectnya 5634, user rejectnya 0, dan persentase user connectnya 100% dengan demand 98,82 dan resultnya 80,82. Pada Purwokerto Selatan tanpa front haul jumlah user 4435, user yang connect 4121 dengan user reject 315, persentase user connectnya 92,9%, demandnya 975,71, resultnya 45,27. Kemudian yang terakhir Purwokerto Selatan dengan front haul jumlah usernya 4432 dengan user connect 4432, user rejectnya 0, persentase user connectnya 100%, demandnya 75,53, resultnya 62,41. Kemudian di sini ada analisis hasil perancangan link front haul microwave frekuensi 71 GHz. Yang biru ini menunjukkan receive signal level saat tidak hujan, dan yang oranye ini saat hujan, saat sedang hujan. Saat tidak hujan kita lihat pada hub 1 ke hub 2 mengalami penurunan, kemudian hub 2 ke hub 3 mengalami kenaikan, hub 3 ke hub 4 sedikit penurunan, kemudian ke hub 5 dan 6 mengalami penurunan. Kemudian pada receive signal level saat sedang hujan, dari hub 1 ke hub 2 mengalami kenaikan, hub 2 ke hub 3 juga mengalami kenaikan, kemudian dari hub 3 ke hub 4, 5 dan seterusnya mengalami penurunan. Kemudian pada kesimpulan, hasil perencanaan front haul microwave frekuensi 71 GHz di 3 kecamatan Purwokerto dilihat pada sisi radio akses, terutama dari sisi coverage dengan rata-rata RSRP minus 91,7 dBm dan CINR sebesar 13,94 dBm, maka kapasiti meningkat 90,7 Mbps dengan persentase kenaikan 83%. Nilai level daya terima link front haul microwave saat terjadi hujan turun adalah min 57,23 dBm, di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan, yaitu min 48 dBm. Dan kita masuk pada kesimpulan hasil perencanaan front haul microwave frekuensi 71 GHz di 3 kecamatan Purwokerto dilihat pada sisi radio akses, terutama dari sisi coverage dengan rata-rata RSRP min 91,7 dBm dan CINR sebesar 13,94 dBm, maka kapasiti meningkat 90,7 Mbps dengan persentase kenaikan 83%. Nilai level daya terima link front haul microwave saat terjadi hujan turun min 57,23 dBm, di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan, yaitu min 48 dBm. Sedangkan saat tidak terjadi hujan, RSL-nya di atas ambang batas minimum, yaitu min 2780 dBm. Untuk availability dalam setahun saat hanya terjadi multipath, keandalan sistemnya pada 5 hub perencanaan 99,999%, dan saat terjadi hujan keandalan sistemnya menurun 99,90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian front haul microwave frekuensi 71 GHz di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Barat dari sisi coverage berhasil diimplementasikan, di mana link front haul akan buruk saat terjadi hujan. Setelah melakukan perancangan front haul microwave di atas, sebaiknya jarak untuk menentukan link front haul lebih pendek, maksimal 500 meter.